Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, Bang Regar Channel, berbagi ilmu pengetahuan, sahabatnya petani. Kali ini kami akan mencoba membantu bagaimana metode dan jadwal pupuk yang bagus bagi masyarakat. Tapi sebelum itu, untuk mendukung kami di video selanjutnya, mohon bantuannya tekan like, subscribe, dan loncengnya. Intinya kita di sini bagaimana cara atau jadwal yang tepat bagi untuk pemupukan di kalangan masyarakat. Intinya ini kita berbagi pengalaman untuk masyarakat. Nah, tapi sebelum itu ada baiknya juga kita pengenalan tentang pupuk. Nah, jadi ini Bu Rima ini. Bu Rima ya, Bu Rima ini sedang melakukan pemupukan. Ya, ini Pak Herman. Pemupukan ini kodenya NPK. Ya, NPK saya nggak menunjukkan produk mana. Ya, sebenarnya ini NPK 1366274 plus 0,65B. Yang mana bisa sedikit saya jelaskan. NPK itu pupuk dia yang komplit ya. Ini ada 13. 13 ini adalah nitrogen. N. Biasanya kalau pupuk tunggal itu urea. Jadi ini kita pakai yang komplit. Ini nitrogennya 13. Fungsinya untuk apa? Biasanya kalau kekurangan nitrogen itu tanaman daunnya akan menguning secara menyeluruh dari yang tua sampai yang muda. Kemudian ada lagi 6 itu fosfat. Ya, biasa orang beli kalau tunggal itu RP ya, RP. Jadi ini 6 RP. Kalau tanaman itu kekurangan fosfat itu biasanya memang agak sulit kalau dari segi visual dilihat, karena ciri-cirinya yaitu kalau kekurangan ini pohon cenderung seperti mengerucut atau membotol, meminggang begitu. Nah, kalau yang 27 itu ya KCl, kalium. Kaliumnya itu biasa kalau orang beli pupuk itu MOP. Jadi ini kodenya 27. Jadi MOP-nya ada 27, KCl-nya ada 27. Jadi itu biasanya kalau tanaman kekurangan kalium itu ada bercak-bercak kuning di daun. Ya, orange spotting namanya, bisa tembus cahaya. Itu seperti kuning ke orenan. Jadi itulah ciri-cirinya. Kemudian ada lagi di sini 4. 4 itu biasanya magnesium. Biasa itu kalau pupuk tunggalnya kisrit. Nah, kalau kekurangan kisrit, kekurangan magnesium, itu daunnya ini, daun ini menguning, mulai dari menyeluruh dia menguning, lama kelamaan dia mengering. Ya. Dari pelepah tua ke yang muda. Kemudian ada ditambah di sini 0,65B itu boron ya, biasanya pupuk borat HGB ya. Itu kalau kekurangan itu dia biasanya daunnya mengkeriting atau di ujung daunnya ini seperti pancing begini, kerdil dia pelepahnya. Itu untuk pengenalannya. Pada dasarnya kita di sini yang mau kita sampaikan jadwal pemupukan untuk kalangan petani atau masyarakat yang mana keuangannya atau budgetnya itu minimal. Perlu kita ketahui kalau pupuk itu intinya untuk apa kita mupuk? Untuk menambah nutrisi. Nutrisi itu sudah ada, tapi mau kita tambah, kan begitu. Kemudian di prosesnya itu biasanya kalau di kebun ada gudang, ya kan? Untuk apa fungsi gudang? Yang pertama karena areanya luas, dia untuk stok lah, pasti stok. Kemudian yang kedua untuk memastikan supaya stok pupuk itu berkesinambungan tersedia selama paling tidak 1 semester atau 1 tahun. Dari situ kita belajar untuk masyarakat.
biasanya masyarakat itu kalau mau pupuk, biasa punya lahan 1 hektar ya. 1 hektar itu ada 143 pokok lebih kurang. Dia akan beli, misalnya kita mampunya beli pupuk itu 3 sak. Ya, kalau dosisnya itu 1 kilo 1 pokok misalnya. Biasanya masyarakat kebanyakan langsung dipupuk. Pupuk pertama itu langsung dipupuk ya kan, Pak Herman? Dia Januari atau akhir Januari pupuk. Kemudian bulan 4 dia tidak mupuk. Kemudian nanti sekitar bulan 8 atau bulan 9 dia nggak ada mupuk lagi. Ya 1 tahun itu cuman 1 kilo itu, 3 sak itu. Nah inilah persepsi yang salah. Ya, seharusnya kenapa kita punya stok di belakang rumah atau di gudang rumah kita yang bisa kita beli 3 tadi, kita sisihkan 2, kita pupukkan 1 dulu. Kita bagi 1 itu cukupnya untuk 1 hektar 0,3 kilo atau 300 ya. 300 itu misalnya mau minta pupuk Ibu. Misalnya ini kan kalau ibaratnya setengah kilo ya. Kilo coba. 300 ya seperti ini aja dipupukkan. Nah, ya. Tapi dia terjadwal, kemudian nanti ya rotasi kedua kita keluarkan lagi yang 1 sak yang di gudang di belakang rumah kita. Ya. Kalau kita punya uang, kita beli lagi untuk tambahan. Misalnya bisa mampu beli 1. Berarti rotasi kedua itu kita bisa bisa mupuk 2 sak. Nah, silakan. Nah, kemudian kalau nggak bisa beli, ya berarti yang 1 sak itu saja. Kemudian nanti bulan 8 atau bulan 9 keluarkan lagi 1 sak. Jadi 3 rotasi paling tidak itu bisa dipupukkan. Dosisnya sama tapi jadwalnya berbeda, tidak sekaligus. Ya, pada dasarnya begini, ibaratnya tanaman itu adalah sama halnya dengan makhluk hidup juga. Dia kita fungsikan sebagai makhluk hidup. Jadi seperti halnya kita, kalau kita dikasih makanan, ya apa kalau makanan di sini itu contohnya khas di sini itu apa namanya? Nasi rendang lah Pak. Nasi rendang lah, nasi rendang sarapan pagi Ibu dikasih nasi rendang, harganya 30.000. Kemudian saya atau Pak Herman dikasih sarapan pakai telur, harganya 10.000. Siang harinya si ibu nggak dikasih makan siang lagi. Pak Herman dikasih 1 bungkus dengan porsi ya cuman ada sayur, harganya 10.000. Kemudian sore juga begitu, si ibu tidak dapat. Harganya sama, volumenya sama itu, sama-sama dengan harga 30.000. Tapi yang kemungkinan bisa panjang itu ya Pak Herman. Karena dia makan pagi, sarapan pagi dikasih, makan siang dikasih, makan malam dikasih. Si ibu hanya dikasih sarapan walaupun enak, tapi kelaparan. Ibaratnya seperti itulah gambarannya. Kenapa jadwal kita itu terjadwal. Jadi ini kita sampaikan ya, mudah-mudahan masuk dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat petani. Ya, sahabat-sahabat petani, mudah-mudahan dengan biaya yang ada itu bisa kita aplikasikan, kita punya tanaman, karena kalau kita ikutkan ke perusahaan atau usaha yang besar, kita tidak mampu. Jadi apa adanya kita itu kita manfaatkan. Ya kalau kurang, ya pasti kurang, karena kembali lagi fungsi pupuk itu kita menambah nutrisi. Kalau kita mampunya menambahnya sebegitu, ya segitulah kita tambah. Nggak bisa kita paksakan, yang penting jadwalnya terencana. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan sahabat petani berbagi pengetahuan ini atau pengalaman ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan terima kasih kepada Ibu, Bu Ima
dan Pak Herman ya. Iya, Pak. Terima kasih. Selamat siang.